Halo semuanya, selamat datang di dunia di mana tradisi bertemu dengan modernitas, di mana rahasia sejarah menyentuh demokrasi masa kini. Ini dia Mission Cracker. podcast yang siap membongkar misteri besar di balik tradisi dan juga demokrasi. Dengan saya Nabila Artiani Putri Dan saya Kevin Hafiz Firdaus bersama kedua kru kami. Saya Lina Rembulan. Saya Hansian Husainanda. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang Keraton Jogja. Seperti judulnya, kita akan menyelami rahasia tentang Keraton Ngayogyakarta yang tetap megah di tengah arus demokrasi modern. Dan kita juga akan bahas tentang isi dari keraton dan hal-hal menarik lainnya. Kalian penasaran? Ikuti terus podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa like serta dukung terus konten kami. Stay tune! Nah, pada kali ini kita juga nggak sendirian aja nih. Kita mendatangkan dua narasumber yang merupakan teman-teman kita yang sudah pernah berkunjung secara langsung di Keraton Yogyakarta ini. Di sini mereka akan berbagi pengalaman seru dan juga pandangannya tentang peran keraton dalam kehidupan modern dan juga kehidupan berbudaya. Kepada kedua narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Talina Adinda Putri. Dan saya Eski Prisai Abiwisesa. Terima kasih sudah mengundang kami. Saya dengan teman saya sangat antusias sekali karena dapat menghadiri acara ini. Dan tentunya juga sangat senang karena dapat memberikan banyak pelajaran dan juga banyak pengalaman tentang harmoni antara tradisi dan modernitas saat di Keraton Yogyakarta. Nah, langsung aja nih kita mulai. Sebelum membahas masa kini, kita harus tahu dulu nih sejarahnya apa. Jadi, bagaimana sih sistem pemerintahan yang ada di Keraton Yogyakarta itu terbentuk sejak awal berdirinya? Sistem pemerintahan keraton terbentuk itu pada tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti. Pada saat itu Sultan Hamengkubuwono I menjadi pemimpin pertama dan beliau memegang kekuasaan penuh sebagai raja dengan struktur monarki tradisional, dan tentunya di sana juga ada para pejabat seperti patih dan abdi dalem yang membantu mengelola urusan kerajaan sehari-hari. Wah, berarti sistemnya sangat terpusat ya, dengan sultan yang memegang kendali penuhnya. Betul, memang Sultan menjadi pusat dari semua keputusan, tetapi tentunya juga ada masukan dari para pejabat seperti patih dan abdi dalem. Kalau dibandingin nih ya, dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, apakah sistem pemerintahan seperti ini tuh diterapkan di tempat lain juga? Tidak semuanya, karena Keraton Yogyakarta itu unik. Setelah kemerdekaan, kebanyakan kerajaan itu kehilangan sistem administratifnya. Tetapi Yogyakarta ini mendapatkan status yang khusus, yaitu sebagai daerah istimewa. Maka dari itu, sistem monarki dan sistem pemerintahan modernnya berjalan secara berdampingan. Wah, jadi sistem pemerintahan yang ada di Keraton Yogyakarta ini benar-benar unik ya. Tapi bagaimana pengambilan keputusan yang ada di keraton pada masa lampau? Apakah semua keputusan berada di tangan sultan? Pada dasarnya ya memang Sultan yang memegang kendali penuh atas semua keputusan, tetapi tentunya juga ada masukan dari para pejabat di sana seperti patih dan abdi dalem, dan semua keputusan itu bersifat final dan mutlak. Wah, berarti sangat berbeda dengan sistem demokrasi sekarang ya. Nah, bagaimana sih sistem demokrasi sekarang diterapkan di Indonesia? Sistem demokrasi kita memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu. Prosesnya transparan, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Semua ini mencerminkan kedaulatan rakyat. Nah, selain memilih pemimpin, bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik? Melalui berbagai cara seperti musyawarah, konsultasi publik, hingga
platform digital. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, bahkan mengawasi kebijakan pemerintah. Kalau dibandingin nih, sistem pemilihan pemimpin sekarang seperti presiden atau kepala daerah, gimana sih bedanya dengan masa keraton? Kalau dulu pemimpin seperti sultan ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pengangkatan langsung, sedangkan sekarang ada proses pemilu yang melibatkan kampanye, debat, dan pemungutan suara oleh rakyat. Nah, sekarang kalau kita bandingkan nih antara sistem pemerintahan di keraton dengan sistem pemerintahan masa kini, itu kira-kira perbedaan yang paling utama dan mencolok itu apa? Dulu keraton itu memakai sistem monarki, di mana sultan menjadi pemimpin utama dengan memegang kekuasaan penuh sebagai raja, dan tentunya semua keputusan ada di tangan beliau, dan semua keputusan itu bersifat mutlak. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang nih, dengan sekarang itu sangat beda, karena sekarang itu kita memakai sistem yang dinamakan demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi rakyat memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah pemerintahan. Kalau di keraton itu keputusannya lebih cepat karena terpusat, tetapi demokrasi ini prosesnya lebih terbuka karena melibatkan banyak orang. Sistem keraton ini unggul dalam stabilitas dan efisiensi karena keputusan bisa diambil dengan cepat, tapi rakyat tidak banyak terlibat. Sebaliknya, demokrasi lebih transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun prosesnya lebih rumit, tapi lebih relevan untuk zaman sekarang. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Sistem keraton atau sistem demokrasi sekarang? Kalau membahas soal kepraktisan nih, menurut saya jelas lebih unggul sistem yang ada di keraton karena keputusan bisa diambil cepat dan tanpa ribet. Tetapi sistem demokrasi ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu memberikan ruang lebih besar untuk rakyat agar rakyat bisa ikut terlibat. Benar banget, demokrasi lebih pas untuk zaman sekarang karena lebih terbuka dan adil. Semua orang punya kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan menentukan masa depan. Terima kasih untuk Dinda dan Eski sudah berbagi wawasan. Dan terima kasih juga untuk Sobat Kreket yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik lainnya. Sobat Kreket, 1, 2, 3. Sobat Kreket, Membongkar rahasia, mengungkap kebenaran.